Vino yang udah masuk. Lydia istrinya hanya meninggal Pak. Habis Vino sakit. April sudah 3 hari tidak masuk. Sudah kan besok? Besok dong. Kalau ada teman yang sakit, kewajiban kalian membesoknya. Tidaknya ada perwakilan kelas yang membesok April. Ya Pak, nanti setelah sekolah teman-teman seksi kekeluargaan nanti besok April ke rumah ya. Baiklah, sekarang kalian membentuk kelompok baru. Yes. Anggotanya tiap kelompok 5 orang menurut urut absen. Absen 1 sampai dengan 5 kelompok 1. Nomor 6 sampai dengan 10 kelompok 2 dan seterusnya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sana, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sana, kelompok 5 di sini, kelompok 6 di sana. Ya, silakan bentuk kelompok. Nah, kalau sudah berkelompok, tentukan nama kelompok kalian dan zil kelompok. Kalian tuliskan di papan nama kelompok ini. Nah, hari ini saya membawakan sesuatu untuk kalian. Ini apa ini? Untuk apa? Untuk membersihkan Ya, tapi hari ini saya membawakan kalian tusuk gigi bukan untuk membersihkan sisa makanan yang masih terselip di gigi, tapi kita mau bermain-main dengan tusuk gigi ini. Baiklah, saya bagikan 6 batang tusuk gigi untuk kalian. Membaca basmalah untuk memulai pelajaran. Oh ya, terima kasih. Tapi kita belum mulai pelajaran. Kita masih bermain-main. Ya. Perhatikan petunjuk yang saya berikan. Ambil 3 batang tusuk gigi itu, buatlah sebuah bangun segitiga sama sisi. Sudah? Nah, sekarang kalian ambil 6 batang tusuk gigi itu, bentuklah 4 buah segitiga sama sisi.
Sudah. Coba tunjukkan. Ya, hitung berapa segitiga sama sisi yang sudah berhasil dibuat? 1, 2, 3, dan 4. Iya, luar biasa teman-teman. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Nah, sekarang kita mulai pelajaran bahasa Indonesia. Mari kita mulai pelajaran kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membedah cerpen. Saya membawakan sebuah cerpen berjudul Sungai karya Nugroho Noto Susanto. Cerpen merupakan salah satu jenis teks narasi, seperti halnya teks cerita fantasi, teks fabel yang telah kalian pelajari di kelas 7. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menentukan unsur-unsur intrinsik teks cerpen. Masih ingatkah kalian apa saja unsur-unsur intrinsik karya sastra itu? Masih Pak. Iya, apa? Tema, latar, tokoh, dan karakter. Tema, Latar, latar, tokoh, tokoh, dan karakter. karakter. Udah, masih ada lagi? Saya Pak. Iya. Lalu sudut pandang mengarang dan amanat. Sudut pandang pengarang, dan amanat. Ya, baik sekali. Kalian memang anak-anak yang pintar, saya suka itu. Sekarang kalian baca cerpen yang Bapak bagikan. Kalian nikmati, kemudian kalian kerjakan lembar kegiatannya. Oh ya, silakan. Terima kasih. Masih ada yang belum bagian? Bagian. Nih. Ya, silakan kalian baca, kalian nikmati cerpen yang mau bagikan. Setiap kali menyeberangi sungai, Sersan Kasih merasakan sesuatu dari luar yang menyulitkan jantungnya. Pak, suara bisel mengganggu konsentrasi, Pak. Begini loh Pak, saya membacakan cerpen ini agar teman-teman bisa mengerti isi cerpen tersebut. Oi, kalau mau membaca keras di luar sana. Oke? Pak, Ya. kelompok saya izin belajar di luar kelas Pak. Oh ya, silakan. Tapi nanti setelah selesai mengerjakan kembali ke kelas ya. Ya, Pak. Mari Pak. Ya.
memainkan salah satu sungai yang terbesar di Jawa Tengah, Sungai Serayu. Sersan Kasim adalah Kepala Regu 3 Peleton 2 dari Kompi TNI berakhir yang akan kembali ke daerah operasinya. Assalamualaikum. Ya, selesai. Sudah. Ya, silakan dulu. Baik, anak-anak, saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Ya, kelompok mana? Kelompok siapa yang mau mempresentasikan jawaban nomor Romawi 1? Mari Pak, nomor saya 5. Ya, silakan. Nah, Ibu 5. 1. Kapan kita itu berlangsung? Tengah malam, tepatnya pada bulan Februari 1948. 2. Apa yang dilakukan Sersan Kasim ketika Asep menangis menolong dalam penyeberangan Sungai Serayu? Sersan Kasim membenamkan anaknya di dalam Sungai Serayu. 3. Apa yang hendak disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui cerpen ini? Pengorbanan dalam mempertahankan kemerdekaan. 4. Pelajaran apa yang kami peroleh dari cerpen ini? Dalam mendapatkan sesuatu kita harus berani berkorban. Ya, bagaimana? Bisa disetujui jawabannya? Bisa. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita lanjutkan jawaban hasil diskusi untuk soal LK nomor Romawi 2. Siapa yang mau mempresentasikan jawabannya? Kelompok Indonesia. Kelompok Indonesia, silakan. Bagaimana kalau latar waktu cerita ini dipindahkan ke masa kini? Apa yang terjadi pada tokoh-tokohnya? Jika latar waktu dipindah pada masa kini, maka Sersan Kasim dan anggota Kompi akan menggunakan jembatan yang menghubungkan Sungai Serayu, dan Sersan Kasim tidak akan kehilangan korbannya. 2. Kalau kamu menjadi pengarang, akankah kamu membiarkan tokoh Sersan Kasim membawa serta anaknya? Mengapa? Jika saya menjadi pengarangnya, saya akan tetap membiarkan tokoh Sersan Kasim membawa serta anaknya, karena dengan adanya tokoh Aceh membuat cerita lebih menarik. 3. Kalau kamu menjadi pengarang cerpen, perlukah kalian mengurangi atau menambah tokoh-tokohnya? Kenapa? Mengapa? Perlu menambah, karena tidak ada penggambaran spesifikasi dari tiap tokoh kecuali Sersan Kasim sendiri sebagai tokoh sentral dalam cerita, Komandan Peleton sebagai tokoh periferal atau tokoh tambahan. 4. Kalau perlu tambah tokoh yang memiliki watak, bagaimana? Tokoh yang memiliki watak baik dan tegas untuk melarang keras Aminah istri Sersan Kasim demi keselamatan Aminah sendiri agar tidak perlu ikut ke dalam wilayah kekuasaan Republik. Terima kasih. Oh ya, luar biasa. Ada tanggapan lain? Ada yang beda jawabannya? Sebentar Pak. Iya. Pendapat kami tentunya bila waktunya diubah menjadi masa kini, tentu ceritanya akan berbeda sama sekali. Saat ini Indonesia sudah tidak ada peperangan melawan penjajah. Terima kasih. Iya. Maaf Pak, menurut kelompok kami jawaban yang nomor 2 itu seharusnya ya, kami akan mengizinkan Sersan Kasim membawa serta anaknya untuk memberikan kesempatan kepada Sersan Kasim memberi kasih sayang kepada anak sematawayang peninggalan istrinya, serta memberikan kebahagiaan untuk orang tua dan mertuanya. Maaf Pak, untuk jawaban nomor 3 itu menurut kami tidak perlu, karena sastra ini merupakan kesatuan yang utuh. Apabila tokohnya ditambah, ceritanya akan berbeda sama sekali dan alurnya akan berlarut-larut dan tidak rapat, yang akhirnya cerita ini tidak akan menjadi sebuah cerpen tetapi menjadi sebuah novel. Gitu ya. Bagaimana? Mungkin ada yang berbeda pendapat lagi? Saya sependapat dengan kelompok Khairil Anwar Pak. Bagaimana yang lain? Ya. Saya juga sependapat dengan kelompok Khairil Anwar, Pak. Nah, ya, terima kasih. Nah, terima kasih kelompok Khairil Anwar. Kita lanjutkan
nomor Romawi 3. Siapa yang menjawab? Kami Pak, dari kelompok peribahasa. Oh ya, silakan peribahasa. Seandainya kamu menjadi tokoh Sersan Kasim, apa yang kamu lakukan terhadap anakmu Acep yang menangis menolong-nolong ketika kau bawa serta dalam penyeberangan bersama kompi TNI di bawah ancaman serangan tentara Belanda? Mengapa? Jika saya menjadi tokoh Sersan Kasim, yang saya lakukan adalah tidak akan menenggelamkan Acep ke dalam sungai karena Sersan Kasim begitu menyayangi Acep dan Acep merupakan tanda mata anak dan menantu dari istrinya yang telah meninggal. 2. Seandainya kamu menjadi tokoh Acep, menerimakah kamu atas perlakuan tokoh Sersan Kasim? Mengapa? Tidak menerima perlakuan dari Sersan Kasim karena Acep adalah bayi mungil yang pantas untuk tetap hidup. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok peribahasa. Mungkin ada yang punya pendapat lain? Kelompok kami Pak. Oh ya, silakan. Untuk yang nomor 1 itu, saya akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Sersan Kasim demi menyelamatkan pasukan dari serangan tentara Belanda yang sudah bersiap siaga di tengah sungai dan untuk mempertahankan kemerdekaan. Ya, bagaimana kelompok peribahasa bisa menerima jawaban dari kelompok pertama? Ya, bisa. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kita hanya satu itu yang di Bapak, ya. untuk nomor 2, saya akan menerima perlakuan bapak saya, Sersan Kasim, yang mengorbankan saya demi mempertahankan kemerdekaan. Seperti relanya Nabi Ismail yang disembelih oleh bapaknya untuk menunaikan perintah. Oh ya. Bagaimana? Bisa diterima jawabannya? Bisa. Terima kasih. Kita lanjutkan pertanyaan LK yang nomor Romawi 4. Kami Pak dari kelompok Bagaskara. 1. Mengapa pengarang menggambarkan tokoh Komandan Kompi tidak melarang Sersan Kasim membawa Acep? Komandan Kompi sebelumnya sudah melarang, namun Sersan Kasim tetap ingin membawa Acep. Komandan Kompi pun menyetujui dengan syarat Acep tidak menangis. 2. Mengapa pengarang menggambarkan tokoh Sersan Kasim bersikukuh membawa Acep dalam penyeberangan Sungai Serayu? Karena Sersan Kasim tidak ingin anaknya diasuh oleh orang lain. Ia berpikir jika anaknya Acep dititipkan ke orang lain akan tidak selamat. 3. Dalam angan-angan tokoh Komandan Kompi terbayang Nabi Ibrahim yang siap mengorbankan putranya. Mengapa? Yang dikorbankan Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu bukanlah putranya, melainkan rasa kepemilikannya terhadap Nabi Ismail alaihissalam. 4. Dalam kehidupan saat ini, adakah orang yang berwatak seperti tokoh Sersan Kasim? Mengapa? Saat ini mungkin ada orang yang berwatak seperti Sersan Kasim karena bagaimanapun seorang ayah akan selalu mengorbankan apapun untuk anaknya. Ya, bagaimana bisa kita terima jawabannya? Kita bisa menerima jawaban kelompok Bagaskara? Bisa. Maaf Pak, pendapat kelompok kami berbeda dengan kelompok 1. Menurut kami, nomor 1 adalah mengapa pengarang menggambarkan tokoh Komandan Kompi tidak melarang Sersan Kasim membawa Acep. Komandan Kompi membiarkan Sersan Kasim membawa anaknya untuk memberikan kesempatan pada Sersan Kasim menunjukkan rasa sayangnya kepada Acep. Terima kasih. Ya, terima kasih juga tentang keputusan Komandan Kompi mempersilakan memberikan kesempatan kepada Sersan Kasim untuk membawa serta anaknya memang sebuah permasalahan yang dilematis bagaikan buah simalakama. Oleh karena itu sebagai seorang Komandan Kompi dia harus tegas dan pilihannya seperti dalam cerpen itu. Sedangkan kalau kita punya pandangan yang lain itu boleh-boleh saja, tergantung pada pertimbangan kita masing-masing. Begitu ya. Terima kasih. Kita lanjutkan pertanyaan LK nomor Romawi 5. Kelompok kami Pak, puisi kontemporer. 1. Bagaimana masyarakat menilai tokoh Sersan Kasim dalam cerpen tersebut? Tokoh Sersan Kasim di sini mempunyai watak yang rela berkorban dan bisa bertanggung jawab atas tindakannya.
Diingatkan bahwa Komandan Kompi sangat meragukan Sersan Kasim yang hendak membawa anaknya karena takut jika anaknya menangis. Tetapi Sersan Kasim tetap bersikeras untuk membawa anaknya dan menjanjikan bahwa anaknya tidak akan menangis. Tetapi pada saat Sersan Kasim terperosok ke dalam lubang pada alas sungai dan mulai terhuyung oleh arus sungai, Acep mulai menangis yang membuat Sersan Kasim terpaksa harus menenggelamkan dirinya dan anaknya yang mengakibatkan anaknya yaitu Acep meninggal. 2. Bagaimanakah agama memandang tindakan tokoh Sersan Kasim terhadap Acep? Di dalam agama melarang mengorbankan nyawa seseorang karena nyawa lebih penting. 3. Menurut pendapatmu betul-betul bijaksanakah tokoh Sersan Kasim? Menurut kami mungkin bisa iya, bisa tidak. Ketidakbijaksanaannya adalah membawa Acep ke pertempuran. Dengan menitipkannya mungkin Acep bisa selamat. Namun rasa sayangnya yang sangat besar, ia tetap membawa anaknya Acep. Kebijaksanaannya tercermin dari sikap Sersan Kasim yang mendahulukan kepentingan kelompok dengan mengutamakan nyawa 100 prajurit yang dipimpinnya dengan mengorbankan nyawa anak semata lainnya. Ya, tepuk tangan untuk puisi kontemporer. Gimana? Jawaban kelompok puisi kontemporer bisa kita terima? Ya. Bagaimana? Nomor 1, menurut kelompok saya, masyarakat menilai bahwa perilaku Sersan Kasim adalah perilaku yang ceroboh dan membahayakan orang lain. Ya, itu ya. Saya kembalikan ke puisi kontemporer, bagaimana? Ya Pak, kami menerima pendapat dari kelompok Indonesia. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian. Selanjutnya pertanyaan nomor Romawi 6. Siapa yang mau jawab? Kelompok mana? Kelompok kami Kak, kelompok Khairul Amal. Oh iya, silakan. Silakan. 1. Tempat cerpen sungai adalah pengorbanan dalam mempertahankan kemerdekaan. 2. Latar tempat Sungai Serayu. Bukti pendukungnya sekaligus bukan sungai kecil, melainkan salah satu sungai yang terbesar di Jawa Tengah, yaitu Sungai Serayu. Ya. Terus yang kedua? Ya. Latar waktu tengah malam Februari tahun 1945. Bukti pendukung jam 1 malam, cuaca gelap gulita dan murung. Hujan turun selembut embun namun cukup membasahkan. Nah, Pak, jawaban dari Rahman tadi menyatakan bahwa latar waktunya tengah malam pada tahun 1945. Seharusnya pada bulan Februari 1948 saat terjadi agresi Belanda kedua. Ya, begitu. Kenapa Khairul Amal? Tahun 45 tadi. Ya, dibenarkan ya. Ya. Selanjutnya? Apa? Untuk latar suasana itu terbaru dan bersikap. Untuk bukti pendukung yaitu dalam kalimat setiap kali menyeberangi sungai, Sersan Kasim merasa sesuatu keheruan yang menjadi jantungnya. Dan dalam kalimat sulit turun kembali ini. Berat menekan di dada sekian kali hal ini jantungnya berduduk seperti duduk dan berlalu. Ya. Bagaimana? Bisa diterima jawabannya? Bisa. Tadi ada kekeliruan sudah dilawan oleh kelompok yang ada 25. Kita lanjutkan pertanyaan B nomor 3. Siapa yang menjawab? Saya Pak, dari kelompok Indonesia. Silakan Indonesia. Penokohan cerpen 1. Sersan Kasim. Karakter sayang anak rela berkorban. Bukti pendukung seorang bapak yang rela mengorbankan anaknya demi menyelamatkan satu kompi pasukan gerilya. 2. Komandan Kopi. Karakter bijaksana. Bukti pendukung mengizinkan Sersan Kasim membawa serta anaknya. 3. Acep. Karakter karena masih kecil belum mengerti apa-apa. Bukti pendukung dia menangis melolong-lolong ketika air sungai Serayu mulai menyentuh tubuhnya. Terima kasih. Ya, begitu. Ada yang berpendapat lain? Tidak ada. Bisa diterima ya? Kita Bisa. Terima kasih. Jadi tema cerpen sungai adalah apa tadi?
pengorbanan dalam mempertahankan kemerdekaan. Kira-kira dari tema itu pesan moral atau amanat apa yang bisa kita ambil? Jangan terlalu ceroboh. Ada yang lain? Dalam menjalankan sesuatu kita harus berani berkorban. Ya, dalam menggapai sesuatu kita harus berani berkorban. Ya. Selanjutnya latar ya. Latar waktunya kapan? Tengah malam pada bulan Februari tahun 1948 saat terjadinya terus latar tempatnya Sungai Serayu, karena peristiwa itu terjadi di tengah-tengah Sungai Serayu. Dan suasananya, latar suasananya penuh haru dan mencekam. Buktinya ada para program kita ini bagaimana? Setiap kali menyeberangi sungai, saya sang-sang merasakan sesuatu keharuan yang mengguyur jantungnya. Ya, terus yang suasana yang mencekam. Sunyi turun kembali ke bumi. Berat makan menjaga setiap tubuh mewakili jantungnya berdegup seperti itu di tahun berlalu. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga tentang penokohannya. Tokohnya ada berapa? Ada 3, yaitu Komandan Kompi dan Acep. Sersan Kasim karakternya bagaimana tadi? Rela berkorban, sayang anak dan rela berkorban. Kemudian tokoh Komandan Kompinya bijaksana, karena dia bisa memahami perasaan dan ungkapan cintanya, bukti cinta seorang Sersan Kasim kepada anaknya Acep. Kemudian Acep yang masih bayi itu karakternya bagaimana? Ya, belum mengerti apa-apa, meskipun di tengah Sungai Serayu dalam keadaan yang sangat menegangkan, diancam oleh serangan Belanda yang bisa secara tiba-tiba. Acep ingin nangis, ya nangis karena dia merasa kedinginan, gitu ya. Demikian kesimpulan pelajaran kita, hasil pelajaran kita. Kalian benar-benar luar biasa. Kepada anda. Selanjutnya kalian bisa mencoba membaca cerpen yang lain. Banyak sekali cerpen-cerpennya, kalian bisa membaca cerpen yang ada di dalam buku paket, atau kalian mencari cerpen di internet, kemudian kalian